Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait sistem penggajian UNESA Industri yang beranggotakan Muhammad Khairun Nizam dengan akhiran NIM 418, Nisfatul Hamdiah dengan akhiran NIM 432, Ali Yulistianingrum dengan akhiran NIM 434, Dewi Marcelina dengan akhiran NIM 435, Naila Natania Safitri dengan akhiran 443, Hidayatul Ilmiah dengan akhiran NIM 449, dan Fitratul Nur Habibah dengan akhiran NIM 453. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks terkait sistem penggajian. Untuk sistem penggajian ini ada beberapa entitas. Untuk yang pertama yaitu karyawan, kemudian yang kedua yaitu Departemen SDM, yang ketiga kantor akuntan lokal, yang keempat manajer Departemen Penggajian. Nah, untuk input ke sistem dari karyawan adalah mencatat jam kerja, kemudian input ke sistem dari Departemen SDM adalah informasi penggajian karyawan, kemudian input dari kantor akuntan lokal ke sistem adalah update pajak penggajian, kemudian untuk output dari sistem ke manajer Departemen Penggajian adalah verifikasi data penggajian. Sementara untuk input dari manajer Departemen Penggajian ke sistem adalah update data penggajian yang telah diverifikasi. Kemudian output dari sistem ke karyawan adalah distribusi gaji. Kemudian untuk output dari sistem ke Departemen SDM adalah update penggajian karyawan. Kemudian untuk output dari sistem ke kantor akuntan lokal adalah laporan penggajian. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 0. Ada 5 aktivitas, yaitu pengumpulan input, pemrosesan data, verifikasi dan penghitungan penggajian, validasi dan finalisasi penggajian, dan distribusi gaji. Untuk entitasnya sendiri ada karyawan, kantor akuntan lokal, manajer Departemen Penggajian, dan Departemen SDM. Pertama, karyawan menginput kartu waktu dan Departemen SDM menginput formulir otorisasi data penggajian. Selanjutnya, kantor akuntan lokal mengupdate pajak penggajian yang kemudian diproses dan menghasilkan master file data gaji. Langkah selanjutnya, manajer departemen melakukan verifikasi penggajian dan penghitungan penggajian. Setelah itu, manajer departemen penghasilan memeriksa hasil perhitungan penggajian dan melakukan validasi yang kemudian diposting ke buku besar. Setelah dilakukan validasi, sistem akan mendistribusikan gaji ke karyawan. Yang pertama ada di FD level 1. Di sini ada 2 sistem, yaitu verifikasi data penggajian dan pemeriksaan rekonsiliasi. Lalu ada sistem penggajian di sini melakukan verifikasi data penggajian, yaitu data penggajian yang telah dihitung. Lalu manajer Departemen Penggajian melakukan verifikasi data penggajian ke sistem. Selanjutnya, manajer Departemen Penggajian memeriksa kecocokan daftar penggajian dan kartu waktu ke pemeriksaan rekonsiliasi. Lalu sistem mengirimkan finalisasi cek penggajian dan entry jurnal ke sistem penggajian. Proses sistem penggajian UNESA dimulai dari karyawan yang mencatat jam kerja mereka. Kemudian, data tersebut dicatat pada kartu waktu karyawan. Di Departemen SDM, informasi penggajian asli disiapkan, dilanjutkan dengan pembuatan formulir otorisasi. Setelah itu, tarif lembur dan upah dihitung dan hasilnya disimpan dalam file induk penggajian. File ini kemudian di-backup untuk menjaga keamanan data, termasuk database penggajian secara keseluruhan. Selanjutnya, keakuratan kartu waktu diperiksa untuk memastikan data valid. Setelah semua data diverifikasi, penggajian karyawan disiapkan dan daftar penggajian ditampilkan pada monitor untuk dilakukan pemeriksaan akhir. Di sini saya akan menjelaskan entitas kantor akuntan lokal. Pada entitas tersebut terdapat informasi pasca penggajian dari dokumen formulir otoritas di Departemen SDM. Nantinya akan dilakukan pembaruan pajak dan akan dimasukkan ke dalam file induk penggajian. Pada manajer Departemen Penggajian akan dilakukan pemeriksaan daftar penggajian pada monitor dan akan dibuat titik keputusan apakah data penggajian sesuai kartu waktu,
Jika tidak, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali waktu-waktu oleh Departemen SDM. Dan jika ya, maka cek penggajian akan diproses sehingga menghasilkan cek gaji. Register penggajian digunakan untuk menyiapkan entry jurnal dan akan menghasilkan voucher jurnal. Voucher jurnal akan diposting ke buku besar dan gaji yang telah selesai akan didistribusikan kepada karyawan. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dari sistem penggajian UNESA Industri. Yang pertama, proses manual dan keterlibatan sumber daya manusia beresiko menyebabkan kesalahan serta kurangnya transparansi. Yang kedua, sistem yang terpisah dan teknologi lama sulit menangani perubahan kebijakan serta integrasi baru. Yang ketiga, tidak ada backup rutin sehingga beresiko kehilangan data penting. Dan yang terakhir, bergantung kepada pihak ketiga untuk pembaruan pajak dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan. Baik, selanjutnya adalah saran perbaikan untuk sistem penggajian pada UNESA Industri. Yang pertama, mengimplementasikan sistem penggajian otomatis. Yang kedua, mengintegrasikan sistem penggajian dengan sistem lain yang lebih efektif. Yang ketiga, melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia. Yang keempat, mengimplementasikan keamanan data yang lebih baik. Yang kelima, mempertimbangkan untuk menggunakan layanan pajak online. Yang keenam, memperbarui sistem secara teratur. Yang ketujuh, meningkatkan transparansi proses penggajian. Yang kedelapan, mempertimbangkan untuk mengupgrade teknologi yang digunakan oleh UNESA Industri. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan apabila terdapat salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.